Pemirsa, hari ini jemaah haji dari berbagai negara mulai menapakkan kaki di Padang Arafah. Jabal Rahmah, bukit kecil di tengah Arafah, menjadi saksi bisu tumpahnya harapan, doa, dan air mata. Setelah perjalanan panjang dari tanah air dan Mekah, inilah saatnya para tamu Allah mempersiapkan diri untuk wukuf, puncak ibadah haji yang hakikatnya adalah perjumpaan batin dengan Sang Pencipta. Ratusan ribu jemaah haji dari berbagai negara mulai bergerak dari tenda-tenda mereka menuju Jabal Rahmah sekitar 1 hingga 2 km. Dengan penuh semangat dan niat beribadah, mereka menuju Jabal Rahmah untuk memohon ampun dan memanjatkan seluruh harapan kepada Sang Pencipta. Jabal Rahmah adalah bukit kecil di tengah Arafah, bukit yang diyakinkan sebagai tempat pertemuan Nabi Adam dan Hawa setelah terpisah lama sejak turun ke bumi. Disinilah banyak jemaah datang untuk berdoa dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pemirsa, untuk berbincang mengenai rangkaian ibadah haji, di studio kami sudah ada Ustadz Riza Muhammad. Assalamualaikum Ustadz, sehat Ustadz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bang Shen sehat. Ustadz, ini kan bertepatan dengan momen wukuf di Arafah. Mungkin bisa diceritakan terlebih dahulu sebenarnya esensinya apa sih dari wukuf di Arafah ini? Iya, haji itu surat cintanya Allah. Maka berbahagialah orang-orang yang betul-betul merespon surat cintanya Allah. Di dalam Quran surah Ali Imran ayat 97, fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Wajib berangkat haji bagi yang mampu. Nah, konteks mampu di sini bukan karena duit, bukan karena harta, bukan karena uang. Memang harta bagiannya, tetapi tidak semerta uang adalah segala-galanya. Buktinya tahun ini yang punya duit untuk berangkat haji furoda plus tidak berangkat. Artinya ini betul-betul surat cinta Allah untuk hamba-hamba pilihan. Nah, Al-Hajj Arafah, puncak haji itu adalah Arafah. Ada ayat-ayat cinta dari Arafah yang pesan message-nya itu sangat membuat kita menjadikan hamba yang tugasnya ingin menjadikan kepentingan Allah itu di atas segala-galanya. Orang berangkat haji tujuannya satu, ingin mengabdi kepada Tuhannya, ingin mencintai Tuhannya dan dicintai Tuhannya. Itu kenapa pelajaran Arafah itu sangat penting. Ada beberapa ayat-ayat cinta dari Arafah yang membuat kita bisa mengambil hikmah di dalamnya. Yang pertama, haji wada Rasulullah itu terjadi pada hari Jumat. Dan haji wada itu adalah wukuf di Arafah, haji perpisahan, sekaligus firman terakhir penutup kerasulan beliau. Jadi al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam madina. Hari ini aku sempurnakan agamamu untukmu. Aku cukupkan nikmatku untukmu dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Jadi ketika ayat dari Al-Maidah yang ketiga itu turun, maka sahabat semua menangis, mencucurkan air mata. Kenapa menangis? Kalimat itu menandakan itu adalah misi terakhir dari kenabian Rasul. Berarti sebentar lagi Rasulullah akan meninggal dan pergi meninggalkan kita. Itu adalah terjadi di Arafah. Makanya pesan ayat cinta yang pertama adalah kita tidak akan pernah melupakan haji wada, di mana firman terakhir Al-Maidah ayat ketiga sebagai kesempurnaan Islam telah disampaikan di Arafah. Nah, yang kedua, Arafah itu adalah pintu pengampunan. Itu kenapa orang yang berada di Arafah pasti penuh dengan air mata. Ada doa, cinta, harapan, kekuatan dan kasih sayang seorang hamba yang langsung berdialog dengan Tuhannya. Maka Nabi berkata, mami yaumin aktsara ayyutiqallah fihi abdan minan nar mi yaumi Arafah. Tidak ada hari yang paling indah di mana dosa-dosa akan diampuni kecuali seseorang berdoa
di Arafah dan minta kepada Allah. Dan Rasulullah berkata, ad-du'a Arafah, khairud du'a yaumi Arafah. Sebaik-baik doa itu adalah doa di hari Arafah. Makanya seseorang ketika di Arafah meminta kepada Allah, menyerahkan hatinya, memohon, menangis, meminta doa-doanya dikabulkan, itu semua di Arafah. Maka setiap doa yang dipanjatkan di Arafah itu akan dikabulkan oleh Allah. Makanya puncak haji itu adalah Arafah. Semua proses dari haji itu adalah di Arafah. Maka orang yang tidak mengikuti Arafah tidak sah hajinya. Ya, tentu banyak sekali ya Ustadz ya doa untuk bisa diampuni dosanya sebagai taubatan nasuha tentunya. Betul, ya. Apakah ada doa-doa khusus Ustadz bagi para jemaah yang sekarang sedang melakukan haji untuk bisa taubatan nasuha? Buat jemaah haji, manfaatkan waktu ini dengan baik. Sebentar lagi ya. Jadi saat-saat ini manfaatkan dengan baik. Rasulullah SAW bersabda dalam satu hadis riwayat Tirmidzi nomor 3835, khairud doa, doa yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa di hari Arafah. Khairu kultu ma ana wan nabiyyu min qabli. Sebaik-baik ucapan yang diucapkan di Arafah itu adalah kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau kita bicara tentang perjalanan haji, itu adalah napak tilas dari Nabi Ibrahim. Qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifah. Semua firman-firman Allah itu benar. Dan ikutilah jejak Nabi Ibrahim membawa agama yang lurus. Wa man ahsanu dina mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin wattaba'a millata Ibrahim hanifa wattakhadallahu Ibrahim khalilah. Maka tidak ada agama yang paling baik kecuali agamanya Nabi Ibrahim. Kenapa? Ibrahim mengajarkan kepada kita untuk rela mencintai Allah sebagai zat di atas segala-galanya. Maka orang yang ingin bahagia, kuncinya cuma satu, mencintai Allah di atas segala-galanya. Ibrahim mengajarkan tentang sebuah kasih sayang dan pengorbanan. 80 tahun merindukan seorang anak. Ia berdoa kepada zatnya, Rabbi habli minas solihin. Kasih aku anak ya Rabb. Setelah 8 tahun penantian, fabasyarnahu bigulamin halim. Allah kabulkan seorang anak yang santun bernama Ismail. Setelah punya anak, diuji sama Allah. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fangdur madza tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Sembelih anakmu. Seolah-olah Allah itu kadang cemburu kalau kita memiliki orientasi cinta yang melebihi Allah. Seolah-olah Allah itu enggak ridha melihat hamba yang mendahulukan segala sesuatu di luar mendahulukan Allah. Makanya diuji, pilih Allah atau anakmu. Makanya mimpi itu 3 kali berturut-turut datang hingga puncaknya mimpi pada tanggal 9 Dzulhijjah yang disebut hari Arafah. Nah, tanggal 9 Dzulhijjah Ibrahim itu berazam, ya Rob, kau uji antara aku dengan anakku. Kau uji aku antara duniaku dengan agamaku. Maka aku memilih engkau ya Rob, memilih Allah. Memutuskan untuk menyembelih anakku demi engkau. Sehingga itulah kenapa momentum Arafah adalah momentum di mana seorang hamba diajarkan untuk mencintai Allah di atas segala-galanya, menyayangi Allah di atas segala-galanya. Maka seseorang yang berhaji kemudian di Arafah, pulang dari Arafah yang menjadikan Allah sebagai tujuannya, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Solatnya, ibadahnya, hidupnya dan matinya untuk Allah, berarti itulah haji yang mabrur. Sebab haji yang mabrur adalah watazawwadu fa inna khairu zadit taqwa. Tidak ada modal yang dia bawa pulang ke tanah air kecuali rasa takwa. Apa ketakwaan yang diraihnya? Menjadikan Allah tujuan di atas segala-galanya. Orang yang sudah berhaji menangis di Arafah, ia berjanji kepada Allah, bertransaksi kepada Allah, kalau ternyata hidupnya hanya untuk Allah, semua yang ia lakukan niatnya karena Allah, maka demi Allah ia pulang bawa ke tanah airnya. Setelah ia sadar menjadikan tujuan hidupnya karena Allah, maka orang itu disebut mabrur, hajinya diterima. Karena apa? Proses haji adalah puncak
ketaatan, puncak ketakwaan. Maka seseorang yang berhaji, yang mengembalikan jiwanya kepada Allah, orientasinya hidupnya karena Allah, maka hajinya diterima. Masya Allah Ustadz, ini sampai meneteskan air mata juga ya, saking spesialnya momen dari wukuf di Arafah. Nah Ustadz, apakah ada ayat-ayat terbaik yang harus dibacakan atau wajib dibacakan bagi para jemaah saat melaksanakan wukuf di Arafah? Iya. Arafah itu intinya adalah zikrullah. Wukuf, berdiam diri, merenung, bermuhasabah, berdialog kepada Allah. Maka ketika wukuf di Arafah, salah satu rukunnya adalah mendengarkan khutbah Arafah. Nah setelah itu kita dipersilakan untuk berzikir sebanyak-banyaknya. Karena memang alladzina amanu wa tatma'inu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'inul qulub. Orientasi hidup yang menenangkan itu adalah berzikir. Ketika jemaah haji wukuf di Arafah itu adalah berzikir, menyebut nama Allah. Menyebut, memujinya, minta ampun atas segala dosa dan kesalahan. Dan kita setiap mengajukan hajat di situ, pasti hajatnya diterima. Makanya setiap jemaah haji ketika wukuf di Arafah, setelah ba'da asyar ia keluar tenda, lalu ia mengadakan tangan kepada Allah. Dan Allah berjanji, siapa yang berdoa di Arafah, siapa yang menangis di Arafah, siapa yang mengadukan masalahnya di Arafah, siapa yang berzikir di Arafah, dan ia mengadukan semua keluh kesahnya kepada Allah di Arafah, maka semua jawaban yang ia butuhkan akan Allah berikan. Jadi Ali Imran ayat 96, Inna awwala baiti wudi'a linnas lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Mekah, Ka'bah dan Arafah itu adalah petunjuk untuk mengabulkan doa-doa kita. Makanya orang yang di Arafah pasti menangis dengan sendirinya. Saya nggak tahu. Karena Arafah itu saat Allah turun ke langit dunia, di Arafah itu Allah langsung turun menyaksikan semua ibadah hambanya, dan Allah akan mengabulkan semua doa-doa hamba yang diinginkan. Makanya tidak ada orang yang tidak menangis di Arafah. Bahkan yang tidak di Arafah pun, yang pernah tahu di Arafah, ia akan merindukan saat-saat seperti itu. Saat-saat kita berhadapan dengan Allah secara langsung. Energi itu luar biasa. Energi Arafah itu luar biasa. Seolah-olah dengan pakaian putih yang kita pakai, kita lupa semuanya. Lupa urusan dunia. Yang kita ingat itu adalah perjalanan hidup kita selama hidup di dunia. Orientasi memperbaiki hidup agar betul-betul tujuan kita itu untuk Allah. Maka saat Arafah adalah saat terindah, puncak dari semua keimanan, kesempurnaan itu terjadi di situ. Otomatis seseorang yang berada di Arafah berbanyak zikir, berbanyak doa, minta ampun kepada Allah, karena Allah turun ke muka bumi, turun ke padang Arafah dan mengabulkan semua apa-apa yang diinginkan. Baik Ustaz, sebenarnya kami masih ingin mencari tahu kemuliaan dari atau memperdalam kemuliaan dari wukuf Arafah, tetapi setelah yang satu ini Ustaz. Pemirsa, program khusus wukuf Arafah akan segera kembali, tetap bersama kami.